Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Materi ini dipakai untuk materi SMA kelas 11 semester 1. Sebelumnya kita akan melihat beberapa informasi yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini. Yang pertama dari CNN Indonesia, dicoret dari negara berkembang, Indonesia belum masuk kepada negara maju. Ada juga informasi dari liputan6.com bahwa keluar dari status negara berkembang, apa plus minusnya bagi Indonesia. Kemudian ada juga data dari katadata.co.id, berapa perbandingan PDB per kapita Indonesia dengan negara maju. Materi ini akan terkait dengan apa yang kita pelajari tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masing-masing penduduk suatu negara selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan per kapita ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Jadi pendapatan per kapita ini benar-benar bisa menggambarkan pendapatan rata-rata masing-masing penduduk. Artinya kemakmuran penduduk bisa dilihat dari dasar pendapatan per kapitanya. Semakin besar pendapatan per kapita suatu negara, maka berarti semakin besar pula atau semakin makmur pula negara tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Pendapatan per kapita Indonesia mencapai 59 juta rupiah pada tahun 2019. Data PDB per kapita 2015 sampai 2019 bisa kita lihat dari data ini. Jadi meskipun perekonomian Indonesia 2019 mengalami keterlambatan, PDB per kapita justru mengalami peningkatan. Pada 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai 59,1 juta. Kemudian angka ini meningkat 5,5% dibandingkan dengan 2018 yang sebesar 56 juta dan 2017 yang sebesar 51,89 juta. Sebagai informasi, ekonomi Indonesia pada 2019 tumbuh 5,02%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,17%. Sementara pada kuartal keempat 2019 hanya tumbuh 4,97% dan merupakan yang terendah sejak tahun 2016. Perlambatan ekonomi Indonesia ini dipengaruhi oleh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Ada 2 metode yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah berdasarkan harga yang sedang berlaku atau disebut juga dengan pendapatan per kapita nominal. Kedua, berdasarkan harga tetap atau konstan yang diambil dari tahun acuan atau disebut juga dengan pendapatan per kapita real. Pendapatan rata-rata ini bisa dicari dengan membagi antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Rumus pendapatan per kapitanya adalah pendapatan per kapita sama dengan PNB atau pendapatan nasional bruto dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Contoh untuk perhitungan pendapatan per kapita sebagai berikut. Perhitungan pendapatan per kapita secara nominal. Perhitungan pendapatan per kapita secara nominal PNB untuk harga yang sedang berlaku adalah 2 miliar dengan jumlah penduduk 5 juta. Berarti cara menghitungnya adalah kita bisa mendapatkan pendapatan per kapita dengan rumus yang sudah kita sampaikan tadi. PNB dengan harga yang sedang berlaku dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi dari 2 miliar dibagi dengan 5 juta sama dengan 400 juta. Bagaimana dengan pendapatan per kapita secara real? Nah, kita kasih contoh untuk PNB untuk harga yang konstan adalah 400.000 miliar dengan jumlah penduduk 200 juta. Kita bisa mendapatkan pendapatan per kapita dengan rumus PNB harga yang konstan jumlah penduduk dibagi dengan jumlah penduduknya, yaitu 400.000 miliar dengan dibagi 200 juta. Hasilnya adalah 2 juta. Pembagian kelompok pendapatan per kapita berdasarkan dengan Bank Dunia. Bank Dunia membuat 4 klasifikasi dari pendapatan per kapita pada 2003. Jadi ada kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah, yaitu yang pendapatan per kapitanya antara $675 sampai dengan $2.695. Kemudian kelompok negara berpendapatan menengah tinggi yaitu antara $2.696 sampai $8.335. Kemudian kelompok negara berpenghasilan tinggi yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapitanya $8.335 atau lebih. Negara-negara berkembang umumnya memiliki
pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah dari angka-angka tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemudian tingkat keterampilan dan kecakapannya yang juga rendah, modal yang dimiliki juga relatif sedikit, kekurangan sumber daya alam, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang, juga sikap yang tidak mendorong untuk berproduksi. Selanjutnya masuk ke materi yang selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Di sini akan kita bahas tentang kurva Lorenz, koefisien atau rasio Gini, juga kriteria dari Bank Dunia tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan. Suatu negara bisa dianggap sejahtera apabila mendistribusikan pendapatan nasionalnya secara baik atau merata. Apakah pendapatan nasional tersebut didistribusikan secara merata ataukah malah timbang atau tidak merata. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jadi, kita bisa melihat dari dua indikator, yaitu mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien Gini. Distribusi pendapatan. Suatu negara bisa dianggap sejahtera dengan melihat bagaimana negara tersebut mendistribusikan pendapatan nasionalnya. Apakah pendapatan nasional didistribusikan secara merata ataukah malah timbang. Nah, untuk tahu hal tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu koefisien Gini namanya. Koefisien Gini ini diperlihatkan dengan sebuah kurva Lorenz. Begini bentuknya dari kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan persentase pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. Pendapatan ini persentase populasinya atau jumlah penduduknya dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, seperti apa cara membacanya? Jadi, jika distribusi pendapatan semakin rata, maka nilai koefisien Gini ini akan semakin mendekati ke 0. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan ini semakin tidak merata, akan terlihat dari nilai koefisien Gini yang mendekati ke arah 1, lebih ke sana. Semakin mendekati garis yang ini berarti semakin merata, semakin menjauh berarti semakin tidak merata. Selanjutnya ada yang disebut dengan Gini rasio. Gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz, atau di daerah A ini kita bandingkan dengan daerah A dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Ya, dibandingkan. Data yang diperlukan untuk Gini rasio ini adalah jumlah penduduknya atau jumlah rumah tangga penduduknya, kemudian rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Rumusnya seperti ini. Ya, jadi ada PI ini adalah persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas yang ke I. Kemudian ada Q1 ini, X kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas ke-1. Nilai Gini rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka tingkat ketimpangan rendah apabila nilai koefisiennya lebih kecil dari 0,4. Tingkat ketimpangannya sedang jika nilai koefisiennya 0,4 sampai 0,5 dan tingkat ketimpangannya tinggi jika nilai koefisiennya lebih besar dari 0,5. Angkanya hanya berkisar antara 0 dan 1. Jadi semakin mendekati ke sana akan semakin rendah, semakin ke sana berarti semakin tinggi. Betul. Berapa nilai koefisien Gini Indonesia? Saat ini data yang kita ambil dari BPS 15 Juli 2020 bahwa Gini rasio Indonesia pada Maret 2020 adalah 0,381. Masuk kategori apa? Lihat datanya. Nah, 0,381 berarti ada di sini. Nah, perkembangan Gini rasio Indonesia ini untuk daerah perkotaan, ini untuk daerah pedesaan, dan ini perkotaan ditambah dengan pedesaan. Hasilnya adalah ini. Ya, karena kita cari perkembangan atau ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia 0,381. Bagaimana kriteria ketimpangan distribusi menurut Bank Dunia? Jadi, Bank Dunia itu telah mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Ada tingkat ketimpangan tinggi jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pengeluaran,
Sedangkan tingkat ketimpangan sedang jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari keseluruhan pengeluaran. Sedangkan tingkat ketimpangan rendah jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih besar dari 17% dari keseluruhan pengeluaran. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk, ada inflasi, ini rendahnya ya. Rendahnya mobilitas sosial, memburuknya nilai tukar bagi negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, hancurnya industri kerajinan rakyat, pengangguran tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan tidak meratanya pembangunan di daerah. Ada juga penyebab ketimpangan pendapatan suatu negara, ketidakmerataan pendapatan spasial, yaitu perbedaan antara pembangunan di daerah perkotaan dan pedesaan, kemudian ketidakmerataan pendapatan regional antar wilayah, juga ketimpangan pembangunan. Sumber data yang kita pelajari tadi saya ambil dari ini, ada kajianpustaka.com, kompas.com, BPS Goid, kajian pustaka, dan juga databox. Oke, tugas kalian adalah silakan untuk menuliskan komentar kalian apa solusi mengatasi ketimpangan pendapatan di negara ini. Bebas, silakan kalian analisis sendiri dan silakan tuliskan di bawah komentar ini sertakan nomor absen dan kelas kalian ya. Terima kasih.